Nah, kasus-kasus bidik misi yang paling sering kelihatan itu katanya salah sasaran. Salah sasaran. Kok Oke. bisa itu terjadi? Menurut lu gimana? Menurut gua salah sasaran ya. Lebih ke arah kalau misalnya salah sasaran itu gua lebih berani ngomong kalau misalnya ya ada oknum yang main. Oknum. Berarti Gua tidak ingin menyebutkan oknumnya siapa karena ini masih spekulasi, tapi gua banyak dengar cerita soalnya. jadi maksudnya kalau misalnya ada kasus salah sasaran, berarti yang salah itu ya bisa gue bilang lah pejabat atau panitia bidik misi itu. Panitia bidik misinya. Tapi kepikiran nggak sih misalnya siapa tahu si calon mahasiswa bidik misi itu memang dia curang gitu loh. Ada kan kasus kayak gitu? Ada kasus kayak gitu. Iya benar. Ya gue kepikiran juga yang Soalnya kayak kan gitu. gue yakin ada nih orang bisa dikatakan masih mampu, dia tinggal bikin surat apa SKTM SKTM, aja. dia bisa foto rumahnya dalam keadaan yang padahal rumahnya nggak gitu. Padahal rumahnya kayak gitu, iya. Dan ada. Gue nemu kasusnya Luckily kayak dia gitu. dapat. Iya, gue nemu kasusnya kayak gitu kok. Ada. Berarti kalau gini kalau gue bisa lihat kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dulu nih. Tapi memang ya dari apa yang banyak-banyak gue juga sering banget tuh denger oknum kayak gitu banyak. Cuma kalau gue lihat juga ada juga mahasiswa yang calon penerima yang kayak begitu. Iya. Ya bahaya banget sih kalau kata gue sih ini, makanya gue nggak tahu pengawasan mereka itu bagaimana sih. Ya, ini. Kan lu kirim foto katanya kan ya yang begitu-begitu. Emang mereka survei rumahnya kan? Iya. Kalau survei rumah, gue pernah. Kalau survei rumah iya. dia survei. Kalau gue sih karena gue jauh cuma diwawancara doang. Pasti wawancara. Jadi pas jauh karena gue jauh rumahnya nggak bisa disurvei, jadi ini Indikator jauh itu apa? lain pulau. Apa hanya harus di Pulau Jawa doang yang harus dites? Pulau Jawa, saya tahu gue iya. Maksudnya begini loh, kita kuliah di Jakarta misalnya, Jakarta, terus yang dites itu mahasiswa Jakarta juga atau mahasiswa sekitarnya? Random sih, sampling sih. Soalnya kan nggak tahu lah namanya orang kalau kuliah kan namanya perkuliahan tuh beda sama sekolah ya. Kalau sekolah itu biasanya apalagi sekarang udah ada sistem zonasi, jadi kan dibatasi sama wilayah-wilayah tertentu intinya cakupannya. Kalau kampus ya dari pulau mana ke pulau mana itu udah biasa. Tapi kalau misalnya yang non satu pulau sama kampus itu nggak diperiksa ya itu bakal jelas bahaya karena orang-orang luar pulau yang bisa curang jadinya. Iya benar. Orang yang dalam pulau aja curang. Ada kasusnya waktu itu adalah di daerah gua, dia foto rumahnya sangat hidupnya itu berbanding kebalik gitu. Dia dapat beasiswa tapi gaya hidupnya agak hedon. Iya benar. Itu masalah klasik sih karena ini klasik banget ya makanya. Klasik banget dan ada di UIN juga ada kok banyak dan gue dengar ceritanya banyak dari mulai yang langsung masukin berkasnya ke dalam lah. Oke, you know what I mean lah intinya ya. Langsung masuk ke dalam lah, atau misalnya ada kasus mahasiswa bidik misi yang doyan, maksudnya kayak doyan banget belanja barang mewah lah apa segala macam lah gitu loh. Yang pada meme-nya ya banyak banget. Ya, banyak. Tapi harus diketahui juga sih itu cuma sedikit dari sekian banyak orang yang benar-benar mampu. Bukan berarti satu orang curang begini bidik misi dicurigai semua, enggak gitu. Karena yang seperti ini nih banyak nih, gue juga kena framing juga kayak gitu, kayak misalnya nih gue karena gue benar-benar butuh HP waktu itu ya, HP gue rusak kan. Ya mahasiswa nggak ada HP Android, ya udah kelar hidup lu kan. gue waktu itu beli HP, iya gue akuin pakai duit bidik misi gitu, karena ya gue butuh gitu buat keperluan kuliah misalnya segala macam gitu loh. Ya tapi kan udah bayar kuliah juga. Iya, itu maksudnya kewajiban gue udah selesai buat perkuliahan, jadi duit sisanya, dan itu bukan duit satu semester doang gitu loh, ada gue sisihin dari semester lain gitu. Gue beli untuk itu gitu loh, dan itu memang butuh karena emang rata-rata kan sekarang kan komunikasi perkuliahan, even apalagi saat-saat sekarang seperti ini ya, dimana lu bener-bener butuh HP buat buat kuliah segala macam, atau misalnya buat pelajaran gitu loh, itu benar-benar butuh. Jadi nggak bisa di framing semuanya gitu. Kalau misalnya anak-anak bidik misi tuh sebenarnya banyak kok yang mampu tapi hoki aja dapat gitu loh, nggak bisa gitu. Gue kalau ngeliat kayak gini misalnya nih, dia dapat bidik misi, bayarnya
di semester berikutnya dia bayarin pakai uang bidik misi. Tapi ada sisanya dia beliin sesuatu apalah, entah laptop, entah HP. Gue sih masih nggak masalah jujur aja. Iya benar. Selama uang bidik misinya dipakai dulu buat keperluan kuliah. Yang jelas kalau misalnya pemasukan katakan keuangan dari keluarga itu dalam kondisi yang menengah ke bawah misalnya nih. Kalau misalnya kondisi kayak gitu itu masih hal yang wajar ketika didapatkan dari pemerintah dari melalui bidik misi itu. Bidik misi dapat ngasih ke kita bayarin kuliah. Selama kita udah bayarin kuliah dan menjamin kehidupan kita di perkuliahan, gak masalah. Dan ketika lu merasa dengan sisa uang ini bisa lu manfaatkan untuk hal lain, gue mah gak apa-apa. Iya benar. Cuma kadang ini ada kan sering banget nih meme nih katanya kayak gini kontennya tuh kayak mahasiswa bidik misi tiba-tiba punya iPhone. Gua kalau mau husnuzon, dia nabung. Dia nabung. Kalau mau suuzon, aneh banget. Soalnya lu tau lah harga iPhone berapa dan berapa besaran dari bidik misi. Iya benar. Dan berapa biaya kuliah. Biaya kuliahnya. Itu gitu. Secara hitung-hitungan matematis kan gak logis. Iya, tidak logis. Tapi kalau gue secara pribadi gue bodo amat sih kalau gue. Iya. Cuma kalau gue nih atau siapapun lah yang jadi penerimanya, ya lu punya tanggung jawab buat maksimalin itu. Iya. Bukan berarti lu terkekang. Soalnya banyak juga kan yang ngerasa terlalu ini takut ini. Bagus punya kehati-hatian. Artinya beasiswa itu kan sifatnya untuk kehidupan lu. Istilah-istilah juga kayak zaman dulu istilahnya kan uang saku. Iya kan, sampai sekarang masih dibilang uang saku loh. Iya, bidik misi. Iya bener. Kan ada uang pendidikan kan. Uang pendidikan, uang saku. Buat bayar kuliah lah istilahnya. Kalau uang saku istilahnya tuh buat kehidupan. Iya. Buat kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, tapi tetap kan ya maksudnya kalau misalnya lu udah punya sisa dari kan nggak mungkin dapat langsung dihabisin semua kan. Ya enggak dong. Karena kan biaya kuliah juga alhamdulillah nggak melebihi besaran itu. Dari besaran itu. Iya. Biasanya lu apain tuh uang itu? Ya gue sih pertama ya kalau gue sisa dari uang ketika gue bayar kuliah, hal pertama yang gue lakuin adalah biasanya gue lihat dulu kebutuhan kuliah gue, buku, atau misalnya gue butuh tas, misalnya tas gue udah rusak apa gimana gitu, atau misalnya alat tulis gue kurang atau segala macamnya, ya gue akan memenuhi itu dulu. Sisanya baru gue alihin buat misalnya kosan. Tapi karena gue asrama 3 tahun kan, jadi gue nggak mikirin kosan atau mikirin tempat tinggal, atau ya udah sisanya uang makan atau apapun itulah, sisanya ditabung. Nah, ya itu intinya untuk kebutuhan kuliah, nggak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu, dan banyak juga yang kayak gitu, banyak juga anak bidik misi yang seperti itu. Rata-rata polanya seperti itu gitu. Iya, mahasiswa bidik misi yang bertanggung jawab itu namanya, bagus banget. Tadi lu ngomong-ngomong tentang asrama nih. Lu di asrama 3 tahun. Itu asrama itu bagian dari program bidik misi apa bukan? Dulunya adalah bagian program dari bidik misi. Dulunya berarti sekarang enggak dong? Sekarang udah enggak. Dari 17 sih sebenarnya udah enggak. Dari 17 udah enggak. Jadi enggak diwajibin lagi. Buat anak UIN ini ya, buat anak UIN. Ini buat anak UIN dari 2017 enggak diwajibin lagi masuk untuk mahasiswa bidik misi. Tapi kalau mau boleh. Mau boleh enggak apa-apa. Udah free. Udah enggak dong. Dia tetap bayar di tetap bayar dong. Waktu lu bayar enggak? Bayar tapi diwajibin gitu. Diwajibin masuk. Diwajibin dulu, dan bayar. Oh, gue kira gratis masuk. Enggak dong, enggak gratis dong. Kecuali kalau misalnya seingat gue UI kayaknya gratis dulu. Dulu gue masalahnya nih, gue sempet mau masuk Mahat. Waktu itu kan gue jadi kosan. Cuma gue mikir sekalian di Mahat aja kan. Karena pikiran gue nih kayaknya asik nih gue kalau kuliah malamnya gue masih belajar. Jadi orang-orang bener banget nih kan kayak gue kan. Taunya pas gue mau daftar kuotanya habis. Pas begitu gue tahu ternyata ada sebagian kuota yang dipotong itu buat mahasiswa bidik misi. Berarti kan di waktu yang sama itu sama lu juga. Iya benar. Karena kita seangkatan nih. Berarti yang banyak bidik misi itu masuk di situ. Berarti ternyata nggak diwajibin lagi sekarang loh. Iya nggak diwajibin lagi. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masuk UIN mau masuk asrama, ya masuk aja nggak apa-apa. Tapi sekarang kan udah placement test sih, jadi ya sudah lah. Iya ada placementnya. Udah placement sih. Iya makanya bagus banget. Gue apa ya yang gue terima? Yang gue ikutin beasiswa kan ada banyak nih. Banyak. Yang kita kenal bidik misi, beasiswa PPA, panjangan dari apa sih PPA lupa gue? Peningkatan prestasi akademik, terus BLU. Terus yang tahfiz itu apa? Yang tahfiz itu yang ada lah ya namanya. Ada pokoknya di ini CSS buat kedokteran. Itu CSS itu buat santri sih. CSS Mora. Nah, kalau beasiswa tuh banyak nih. Tinggal dipilih aja. Apalagi kalau
kita Hafiz lah ya. Itu banyak banget kalau Hafiz apalagi di UIN kan. Banyak. Tapi mungkin dari semua beasiswa itu ya, kalau menurut gue yang memang paling mudah untuk dicoba ya PPA. Bener. Persyaratannya kan nggak terlalu, persyaratan kualifikasinya ya, bukan persyaratan pemberkasan nih. Iya. Kualifikasinya kan melihat dari IPK. Pertama dari IP semester terakhir sama IPK di keseluruhan kan. Indikatornya itu dia nggak, waktu gue nggak tahu zaman sekarang, waktu gue tuh nggak melihat dari kondisi keuangan, karena bahkan nggak ditulisin di formulir segala macam begitu. Ya, udah nggak ditulisin lagi. Selebihnya ya cuma IPK doang. IPK. Ini gue waktu kasus gue ya, gue selama kuliah waktu itu gue nggak terlalu tertarik lah buat ikut beasiswa, karena gue masih punya pola pikir yang awal tadi. Ya benar. Beasiswa, kalau gue ngambil beasiswa, kalau gue diterima, gue takutnya ngambil hak orang. Waktu itu. Iya. Padahal jujur di kondisi itu gue juga lagi butuh. Sejujurnya, cuma gue merasa semoga aja dicukupkan gitu. Alhamdulillah kuliah kita juga masih belum UKT, masih 1,2 1,24 1.240.000. Iya. Nah akhirnya waktu di semester 3 ya, semester 4, semester 5 deh. Semester 3 baru nih, karena kita udah setahun di kampus, info-info kita udah mulai akrab dong, gak kayak kita semester 1. Kita gak tahu apa-apa waktu semester 1. Nah waktu masuk di semester 3, teman-teman kelasan kita tuh pada sibuk pemberkasan PPA. Ya gue lihat itu, gue ngelihat langsung sih. Gue tanya, ini apaan PPA ya, gimana daftarnya? Gue ini cuma nanya doang, iseng. Nggak ada, gue nggak niat buat ikut, cuma gue iseng nanya, kata ada di AIS. Penasaran, gue buka AIS-nya, ternyata cuma ngisi formulir. Iya benar. Ya udah gue isi formulir dengan niatan, ya udah iseng aja. Nah itu masih ada jarak sekitar seminggu atau 2 minggu lagi gitu loh pemberkasan. Gue cuma daftar di AIS dan gue nggak melakukan pemberkasan. Suatu ketika gue ditelepon sama staf jurusan waktu itu, disuruh pemberkasan karena nama gue udah dimasukin ke pendaftaran itu. Dan di kondisi itu gue males lah, kita lagi sibuk kuliah waktu itu. Ditambah HMJ nih, mahasiswa jurusan waktu itu ada program kerja. Benar. Terus gue juga waktu itu udah masuk Dema kan. Lagi ada acara juga tuh. Jadi gue males banget ngurusin pemberkasan kayak begini. Iya, karena seingat gue PPA itu di awal semester ya. Iya. Ya udah, dia di semester genap tapi buat semester ganjil. Pemberkasan di semester genap. Dapatnya buat semester berikutnya. Iya benar, di akhir. Gue baru ngepantesan, gue bingung, gue pemberkasan bulan Mei. Ya waktu itu kan ada event Milad UIN tuh, ingat banget. Itu kan bulan Mei. Berarti pemberkasan situ dapatnya buat di semester berikutnya, semester ganjil. Akhirnya gue iya aja, cuma gue nggak mau ngurusin. Waktu suatu ketika gue ditelepon lagi. Akhirnya gue penasaran, gue ikutlah pemberkasan. Waktu itu kekurangan berkas gue itu bank. Gue nggak punya bank konvensional lah, BRI, BNI, Mandiri gue nggak punya. Gue cuma punya bank ya Mandiri Syariah doang. Iya, BSM. Gue nanya kan, Bu, kalau pakai BSM boleh nggak Bu? Oh nggak bisa, harus yang konvensional. Jadi tambah malas kan gue, ngapain gue harus bikin lagi gitu. Ditambah waktu itu KTM gue hilang. Udah nih, gue nggak ngurus. Di H-3 terakhir itu gue ditelepon sama orang kemahasiswaan. Gue kira ini siapa, kata ini dikasih tahu sama ibu ini, nama kamu masuk apa kan, gue nggak tahu ya. Akhirnya gue disuruh ketemu ke ruang di kemahasiswaan, disuruh pemberkasan. Dan gue kaget ya, nama gue tuh ada di situ di SK-nya. Jadi si bapak ini waktu itu lagi bikin SK tentang apa sih ya, penerima beasiswa PPA itu. Iya, PPA. Ya kan, lagi dibikin SK-nya, tinggal di print, tinggal ditanda tangan. Dan dia masih ada nungguin 2 orang lagi, sama ada teman kita satu angkatan tuh. Iya. Di kelas C waktu itu, dia juga dapet. Dia juga sama nggak pemberkasan. Dia juga sama pemikirannya kayak gue waktu itu. Ya udah, karena gue udah tahu nama gue ada di situ. Udah, gue ngeliat nama gue tuh dimerahin di ada kelihatan di tabel-tabel lampirannya kan. Gue langsung ngurusin tuh 2 hari, tandangan selesai. Akhirnya selesai dapat. Dan gue bersyukur juga ya, di kelas kita nih yang tadinya ada kali 10 orang lebih tuh yang waktu itu ngajuin, yang dapat cuma 2 orang di kelas kita tuh. Iya, emang beasiswa tuh ya gimana ya, emang beasiswa itu tuh emang pemilih yang dipilih itu tuh ketat banget sih. Maksudnya kayak pemberkasan gitu, itu semata-mata buat buat ngelihat ini juga sih, ngelihat keseriusan lu gitu loh. Komitmen lu gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya panitia seleksinya itu tuh sebenarnya
memilih bukan cuma sekedar ya udah gue milih ini gitu, kayak misalnya lu pakai apa namanya kayak sistem lotrek, enggak juga. Maksudnya kayak dilihat juga gitu, maksudnya rekam jejak lo kayak rekam ini lo kayak gimana, rekam akademis lo kayak gimana, lo lebih baik daripada teman-teman lo gitu. Sama komitmen sih. Ya, soalnya di kondisi yang sama waktu itu gue ngeliat teman-teman gue ada 15 orang lebih tuh pada ngajuin, pada sibuk. Di saat itu gue cuma main-main doang biasa aja. Karena gue daftar kan emangnya niatnya nggak serius buat ikut beasiswa. Tapi begitu gue dapet ya gue mau nggak mau inilah, karena gue udah dapet. Kalau gue nggak dapet gue nggak akan selesain, karena begitu tahu gue dapet gue nggak mau nyanyain ini. Iya benar. Dan setelah pengumuman di kelas kita tuh kalau nggak salah tuh cuma 2 orang yang dapet, alhamdulillah kan. Di kelas lain itu di angkatan kita ya cuma 5 apa 6 orang yang dapet. Syukur banget. Dan gue salah satunya. Dan yang bikin gue bersyukur itu, ini sesuatu yang nggak gue disangka-sangka. Iya nggak disangka, bahkan nggak direncanain juga. Iya. Kondisi lagi nggak memungkinkan begitu, serba salah. Gue harus bikin KTM dulu. Akhirnya karena cuma waktu selang 2 hari doang, gue bikin surat keterangan aktif kuliah aja langsung. Untung dibolehin tuh. Bolehin ya. Itu pelajaran juga sih buat teman-teman yang mau daftar beasiswa. Iya. Coba dulu aja. Ini gue nanya ke orang kemahasiswaan itu, kan kita ketemu nih waktu itu ceritanya. Pak, ini indikatornya apa Pak ya? Kok bisa udah ketahuan siapa? Logikanya nih kalau misalnya gue belum pemberkasan, ngapain nama gue ditaruh? Ya udah langsung aja skip nyampe deadline-nya kan. Iya. Kenapa nama gue itu pas? Akhirnya gue tanya, Pak ini kok bisa terseleksi gini? Gimana indikatornya Pak? Bapaknya bilang, kalau beasiswa PPA itu yang kita lihat itu IPK-nya sama IP semester terakhir. Waktu itu sejujurnya IPK gue masih biasa aja. Iya. IPK gue masih biasa aja. IP doang yang masih bagus. Karena IP semester terakhir kan. Semester terakhir emang dia. IP semester terakhir. Berarti semester berapa waktu itu ya? Semester 4 berarti. 4 ya kan ganjil. Iya. Pokoknya IP itu lagi bagus, IP-nya bagus. IPK kan karena cuma 4 itu ya masih bagus, cuma maksud gue nggak bagus-bagus amat. Iya, gitu. maksudnya nggak keangkat gitu. Masih 35 ada lah. Dan 35. Waktu itu gue berapa pokoknya di atas 35 alhamdulillah. Dan yang dapat ke bawah itu paling kecil itu se-PAI. Ada puluhan orang, yang paling kecilnya itu 3,5 yang dapat. Berarti kalau yang punya, terutama buat yang punya IPK 3,5, peluang beasiswa tuh banyak banget. Iya banyak. Ini beasiswa yang PPA ya maksud gue ya, yang sifatnya melalui transkrip akademik aja gitu loh. Iya, even bukan cuma sekedar di beasiswa di kampus. Iya dong. Ketika IP lu bagus ya peluang beasiswa banyak. Iya, kalau IPK-nya semakin bagus IPK peluang semakin banyak. Iya, semakin banyak karena itu dinilai sebuah prestasi dan itu prestasi akademik. Jadi kalau misalnya lu nggak terlalu banyak prestasi di bidang non akademik yang lain, ya udah bagusin aja IPK-nya, nggak masalah bagi gue. Biasanya kalau yang punya prestasi non akademik itu ada lagi tuh penyaluran. Ada lagi penyaluran iya makanya gitu. Kalau jadi PPA-nya khusus yang akademik doang. Yang di kampus mau punya berapa lomba juga nggak akan masuk ke kualifikasi seleksinya itu. Tapi yang non akademis biasanya lebih banyak lagi. Tapi sayangnya sih kalau dari apa yang gue lihat ya, kebanyakan kalau yang non akademis tuh penghargaan. Sifatnya penghargaan, dan kalaupun ada beasiswa itu dari yayasan, dari perusahaan, dari organisasi. Iya. Jadi pihak kampus kadang ini kritik gue sih, kadang lebih menekankan pada aspek akademis gitu loh daripada non akademis. Karena memang sih nggak bisa dipungkiri ya, menghitung nilai akademik itu lebih mudah ketimbang non akademik. Nah, iya, karena indikatornya jelas gitu. Lu punya angka yang kan bisa lu punya angka yang bisa dijadikan patokan, sedangkan non akademis apa? Sertifikat doang. Gitu. Tapi begini menurut gue yang non akademis juga jangan, yang punya prestasi non akademik jangan kecewa juga. Gue mendingan punya non akademis sih juga. Iya. Karena karena kalau misalnya non akademis juga banyak kok gitu. Kampus juga menghargai itu dengan SAA gitu. Oh iya, ada Student Achievement Award tuh. Penghargaan seperti itu, dan itu juga lumayan kok. Itu bagi gue itu seperti beasiswa dalam kemasan award. Iya. Itu apa sih? Gue baru, itu udah lama kan, cuma udah lama. Sekarang tuh lagi masa-masa katanya masukin nama lagi katanya. Iya, ini sekarang lagi masukin batch kedua buat 2020. What is Student Achievement Award? Student Achievement Award itu ajang bukan ajang ya, kayak sebuah platform di mana prestasi lu dihargai. Terutama non akademis di kampus. Iya, prestasi lu dihargai gitu oleh kampus. Dapat apa aja nih kalau termasuk ke dalam financial support? Besarannya? Uang. Besarannya?
Besarannya sama semua atau tetap ada perhitungan itu? Seingat gue sih sama semua ya, tapi gue nggak tahu kalau SAA ini, tapi seingat gue sama. Gue tahu soalnya ada orang dekat yang dapat. Alhamdulillah. Ada orang dekat yang dapat. Untuk batch pertama di 2020 ada orang dekat yang dapat. Banyak loh kategorinya. Jadi apapun yang bisa daftarin aja. Iya. Dari kategori 1 sampai kategori 5 sampai tahfiz. Iya, tahfiz, lomba-lomba kayak bahkan menulis buku pun. Menulis buku dapat. Menulis buku ber-ISBN. Gue di itunya ISBN, ada syarat-syaratnya lah ntar situ pokoknya. Buat teman-teman UIN yang misalnya yang punya achievement, sebuah pencapaian terutama yang non akademik. Ini batch yang 2020 batch keduanya udah buka, silakan dibuka di websitenya kemahasiswaan, ada daftar. Sayang banget kalau nggak daftar. Iya. Ya kita maksimalin aja lah masa-masa. Dimaksimalin. Karena gini, banyak orang yang bilang kalau gua daftar emang gua dapet apa? Jawaban gua adalah lu nggak akan tahu kalau misalnya lu nggak daftar gitu. Iya. Lu nggak akan tahu, coba aja. Makanya ikhtiar dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Kebanyakan orang Indonesia tawakal dulu, ikhtiarnya belum gitu. Gak, udah pasrah terlebih dahulu. Mereka bukan tawakal juga sih, dia tuh kayak ini karena ini ketidakjelasan 50-50. Daripada gua ribet nggak dapet, mendingan nggak usah juga. Ya sebenarnya itu prinsip yang harus ini sih. Maksudnya itu prinsip yang benar-benar harus lu hilangin karena begini. Karena gini deh. Lu nggak akan pernah tahu lu capable apa enggak ketika lu nggak pernah coba sama sekali gitu loh. Misal contohnya begini, nih kalau misalnya gua give up ketika hari terakhir itu dengan alasan udahlah gua udah capek PBAK, ngapain gua urusin ini lagi gitu loh. Toh juga belum tentu ketika pemberkasan lulus gitu loh. Ketika gue punya pemikiran seperti itu, ya otomatis dan gue tidak daftar, gue nggak mungkin nggak di sini coy. Gue nggak mungkin di sini dapat beasiswa. Nah, gue mau cerita lagi satu lagi karena gue dapat award di beasiswa lagi untuk tahun ini di beasiswanya STF. Apa tuh STF tuh jelas? Student lagi. Social Trust Fund UIN Jakarta. Social Trust Fund. Itu organisasi di LSO di UIN Jakarta yang bergerak di bidang filantropi. Pokoknya soal kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi gue sementara ini statusnya adalah relawannya STF UIN Jakarta. Mantap. Nah, relawan lepas ya karena belum dipanggil lagi gitu. Nah, waktu itu bidik misi gue cerita nih, bidik misi dulu udah kelar ya. Di semester 9 bidik misi udah selesai ya. Iya. Karena cuma 4 tahun. Jadi batas normal kuliahnya mahasiswa kan 4,5 tahun. Sedangkan bidik misi cuma 4 tahun. Jadi di setengah tahun ini ya gue berpikir, karena lagi pandemi juga lagi susah, gue lagi muter otak gimana caranya supaya gue tidak membebani orang tua gue lagi untuk daftar. That's right. Untuk untuk bayar kuliah. Karena salah satu cita-cita mulia anak itu adalah ya ketika lu kuliah atau misalnya ingin sesuatu, lu tidak meribetin orang tua lu lagi. Ya, itu cita-cita mulia semua anak deh, setahu gue deh. Kecuali kalau emang Anda adalah anak bangsat, ini disensor aja di sini ya. Nah begitu. Nah waktu itu ya udahlah gitu. Gue coba muter cari cara gimana gitu. Sempat mikir ketika itu karena lagi sulit ya. Sempat mikir gimana kalau gue cuti aja gitu. Tapi ketika gue ngomong kayak gitu, gue langsung sambut lagi dengan pertanyaan yang baru gitu. Kalau gue cuti, apa jaminannya ketika gue selesai cuti gue punya semangat seperti semangat yang gue punya sekarang, gitu. Nah itu titik terendah gue. Jadi titik terendah gue di situ. Jadi ya udahlah, gue cari di internet kira-kira ada beasiswa apa yang bisa gue daftarin. Dan pas gue cek media sosialnya UIN Jakarta, kebetulan media sosialnya UIN Jakarta kan lumayan aktif ya, share apa segala macam. Ada gue lihat postingan UIN Jakarta, dia nge-repost postingannya STF UIN Jakarta kan. Itu beasiswa mahasiswa terdampak COVID-19. Itu buat yang orang tuanya misalnya PHK atau misalnya statusnya kurang mampu, misal dari background keluarga yang nggak mampu, misalnya kayak petani dan segala macamnya gitu. Pokoknya segala sektor yang terdampak COVID-19 ya. Ya udah kan gue cobalah, ya udahlah dicoba aja gitu. Dan niat
ketika gue daftar beasiswa itu adalah ketika gue diterima syukur alhamdulillah, dan ketika gue tidak diterima ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Jadi niat ketika lu mendaftar beasiswa itu adalah niatnya itu bukan niat ingin diterima ya, tapi niatnya itu lebih ke arah niat ya mencoba gitu. Udah berusaha. Usaha. Jadi lu punya usaha, nggak sekedar cuma berandai-andai. Jangan jadi manusia setengah-setengah menurut gua gitu. Kalau udah mau udah komitmen gitu. Kalau enggak ya udah gitu loh. Tapi ketika lu berkomitmen untuk tidak melakukan itu ya siap-siap kecewa juga. Ya, siap-siap kecewa karena orang Indonesia polanya begini loh. Dia tidak ingin berkomitmen. Tapi ketika dia kecewa, dia nggak pengen kecewa juga kan yang kayak begini kan nggak manusiawi gitu. Maksudnya kayak lu tidak bisa melakukan apa yang sesuka lu gitu. Maksudnya kayak apa yang lu senangin tanpa rasa kecewa gitu loh. Kalau lu mencoba ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak. Tapi kalau lu nggak mencoba, lu nggak akan mungkin dapat kemungkinan dapat. Makanya daripada tidak sama sekali, mending dicoba dulu. Seenggaknya lu punya kemungkinan 50% untuk dapat. Iya benar. Iya. Ya udah gue lanjut soal beasiswanya, udah gue daftar, gue nunggu, lolos lah gue tahap pertama seleksi berkas. Dan itu gue nggak nyangka lolos tahap pertama seleksi berkas, dan itu saingan gue juga masih banyak, masih ada kali 500 orang. Karena yang diterima beasiswa ini cuma 40 orang. Gila nggak tuh, dari 700 ke 50 ke 40. Berapa persen aja itu? Bagian kecil lah. Sebagian kecil gitu. Nah, ketika lulus ini dan wawancara, di wawancara juga gue nggak berharap banyak, karena gue yakin masih banyak juga teman-teman yang punya capability, punya peluang gitu, punya peluang yang mungkin lebih bagus daripada gue gitu. Jadi yang bisa gue lakuin adalah mencoba, terus tawakal udah. Iya. Doa paling, berdoa udah. Iya, yang jelas kan tugas kita itu ikhtiar dulu lah. Tugasnya ikhtiar dulu. Ikhtiar ketika udah menyerahkan sesuatu yang baik, udah mencoba sebaik mungkin sekuat tenaga, baru serahkan kepada Tuhan, serahin pada Allah. Timestamp Pak. Iya, bentar lagi tuh. Menit 27. Pokoknya kan itu give your best, let God do the rest. Iya, terserah. Maksudnya kayak udah lu lakuin aja. Soal apapun itu hasilnya udah lu serahin aja ke yang di atas, dan alhamdulillah gue diterima gitu. Ya bagi gue ketika lu punya peluang, entah itu beasiswa, entah itu lu diajak bisnis sama rekan lu yang ini, sama rekan lu yang lu percaya, atau misalnya lu ngajar, punya skill apapun itu yang bisa lu just do it bro, lakuin aja gitu loh. Nggak ada ruginya, sumpah nggak ada ruginya.